apakah ada alternatif lain dok di dunia transplantasi jantung ini? Misal menggunakan hewan-hewan tertentu untuk menggantikan jantung yang akan dicangkokkan ke manusia itu sendiri dok, untuk saat ini gitu. Nah di dunia sebenarnya sudah dilakukan transplantasi jantung menggunakan jantung babi. Aorta, aneka obrolan harapan kita. Halo Sobat Jantung, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Dr. Tony di program Aorta, aneka obrolan harapan kita. Siang ini kita sudah bersama dengan Dr. Mira Fauzia, spesialis jantung pembuluh darah. Selamat siang dok. Selamat siang Dr. Tony. Gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah baik dan survive. Survive. Lagi banyak pasien kah dok? Iya gitu deh. Kayaknya sibuk banget ya dok. Sampai ini beberapa kali kita undur karena Dokter Mira sepertinya sangat sibuk. Aduh, mohon maaf. Gak apa-apa dok. Harus memahami juga dok, tuntutan profesi, tuntutan dari pasien kan ya dok ya. Asik ya. Nah, jadi gini dok, untuk siang ini kita mau ngebahas terkait cangkok jantung dok. Kan kita sudah biasa ngedengar ada organ-organ lain yang dicangkok, seperti ginjal atau hati, itu kan yang paling sering dicangkok. Nah, kalau untuk jantung nih dok, ini sepertinya bahasan yang cukup menarik dok. Bisa nggak sih dok dicangkok? Oke, cangkok ya, iya. Cangkok di jantung. Jantung. Biasanya mungkin kalau denger cangkok itu tanaman ya dok ya? Iya, benar. Cuma benar kata Dokter Tony tadi bahwa kalau di organ tubuh manusia itu sudah bisa dicangkok, sudah ada beberapa organ yang bisa dicangkok di dunia ini, termasuk di Indonesia sebenarnya. Ada ginjal, karena orang punya 2 ginjal, jadi salah satu dicangkokkan itu bisa. Kemudian ada juga liver juga, liver ada lobusnya, ada bagian-bagiannya, sehingga kalau misalnya salah sebagian itu didonorkan, itu memungkinkan seseorang untuk hidup. Kemudian ada juga cangkok kornea, mata ya, itu juga bisa. Dan yang juga sudah ada di dunia ini ya jantung sama paru itu bisa sebenarnya dicangkokkan. Cuman challenge-nya akan beda-beda untuk kedua organ tersebut. Oke. Kalau untuk prosedurnya nih ya dok, kan kalau kita lihat jantung organ yang sangat penting, dia memompa darah ke seluruh tubuh. Pasti Dokter Mira juga mengatakan challenge-nya cukup tinggi. Prosedurnya itu bagaimana sih dok, dan butuh waktu berapa lama mulai dari dia persiapannya sampai proses pencakokan di rumah sakit, pemulihannya sampai pasien itu bisa keluar dari rumah sakit dan beraktivitas seperti biasa? Ya. Nah jadi kalau untuk transplantasi jantung atau cangkok jantung tadi itu prosesnya cukup panjang ya Dokter Tony ya. Kita mengenal ada 2 macam proses transplantasi, yaitu apakah dengan donor yang hidup atau donor yang mati. Nah, jadi kalau tadi saya sempat singgung kalau misalnya ginjal, itu karena manusia punya 2 ginjal, jadi apabila ada yang mau mendonorkan ginjalnya, misalnya ginjal kanan didonorkan, pasien masih tetap bisa atau seseorang masih bisa hidup dengan ginjal yang kiri. Jadi donornya hidup gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya donor jantung kan cuma 1. Nah, sehingga kalau misalnya seseorang mau mendonorkan jantungnya ke orang lain, maka syarat utamanya adalah donornya harus mati batang otak dulu. Oh, gitu. Seperti itu. Ya, jadi akan ada proses yang sangat panjang tentu saja karena ini terkait dengan hidup matinya seseorang ya dok ya. Di beberapa negara yang sudah menerapkan donor jantung, transplantasi jantung ini, regulasi semua sudah jelas diatur oleh negara, oleh badan tertentu, badan khusus. Yang juga tentu saja memperhatikan aspek legal, kemudian aspek etis dan juga norma. Oke, gitu, seperti itu. Nah, tadi kan seseorang yang akan mendonorkan jantungnya, mau nggak mau dia harus istilahnya mah hidupnya berakhir gitu ya dok ya, karena memang itu organ penting. Bagaimana aspek etisnya terkait hal ini dok? Kan tidak seperti donor-donor yang lain, si pendonornya masih bisa survive untuk hidup. Aspek etisnya bagaimana dok? Nah ini sebenarnya
mungkin bukan ranah saya secara khusus untuk berbicara, namun pada prinsipnya untuk mendonorkan satu organ maka butuh yang namanya persetujuan atau kita sebutnya informed consent ya, Dok, ya. Nah, persetujuannya dari mana? Dari yang pertama tentu dari yang punya organ itu sendiri. Nah, atau kalau misalnya masih ada wali, jadi dari walinya, dari keluarganya. Jadi persetujuan mutlak diperlukan oleh pihak yang akan mendonasikan organnya, dan itu dituangkan dalam aspek secara legal gitu ya. Nah, kemudian kalau ngomong etik, itu akan ada regulasinya sendiri, Dok, ya. Yang jelas harus istilahnya dalam medis itu mati batang otak. Kalau misalnya nggak mati batang otak, ada beberapa sebenarnya ada beberapa metode. Salah satunya mati batang otak. Kita harus memastikan calon donor ini benar-benar sudah sah dinyatakan mati batang otak atau enggak. Itu ada timnya, Dok. Jadi tim etik, aspek etis yang akan sangat berperan di sini adalah tim penentu apakah seseorang ini sudah mati batang otak atau belum. Itu ada di tim khusus yang sifatnya independen, bukan termasuk dari tim transplannya, bukan dari rumah sakit yang ada tim transplannya di situ, gitu. Jadi tentu saja kalau misalnya independen gini akan bebas dari bias, Dok. Kalau untuk kualifikasi sebagai seorang donor, selain tadi kondisi mati batang otak, apakah ada persyaratan lain, Dok, untuk menjadi seorang pendonor jantung seperti itu, Dok? Tentu saja untuk menjadi seorang pendonor organ, tentu organ yang mau kita donasikan harus baik, karena kan kita pengen bermanfaat buat orang lain ya. Dan manfaatnya ini bersifat jangka panjang, bisa dipakai sampai orangnya hidup bertahun-tahun lamanya. Jadi donor jantung itu jantungnya akan dinilai melalui serangkaian pemeriksaan yang sudah sesuai dengan SOP. Di antaranya fungsi jantungnya harus bagus, kemudian koronernya tidak ada masalah, tidak ada penggunaan obat-obatan yang menyebabkan kerusakan jantung sebelumnya, termasuk mekanisme kematiannya juga kita akan assess. Apakah kira-kira ke depannya jantungnya ini akan bermasalah atau enggak. Seperti itu. Nah, kan tadi dikatakan, Dok, bahwa prosedur pencangkokan jantung ini sudah ada di seluruh dunia gitu. Negara mana sih, Dok, yang cukup sering menyelenggarakan pencangkokan jantung ini, Dok, selama ini? Di dunia ya? Di dunia. Nah, sebenarnya di dunia, di belahan dunia manapun, problem transplantasi jantung ini satu, yaitu kekurangan donor. Sulitnya mendapatkan donor yang mati batang otak tadi ya, Dok, ya. Beda dengan yang living donor yang tadi ginjal, liver gitu ya, akan jauh lebih mudah. Nah, ya namun untuk negara di Amerika, di Amerika sudah memiliki sistem yang lebih terstruktur, sehingga angka transplantasinya itu melebihi negara-negara di Eropa bahkan. Seperti itu. Di Eropa juga ada regulasinya, cuma donor shortage ini tetap jadi masalah yang cukup krusial, sehingga mereka shifting nih, cari alternatifnya apa sih kalau nggak donor, kalau nggak transplant, ada nggak sih metode lain gitu ya. Nah, terus kalau di Asia sendiri yang cukup banyak mengerjakan transplantasi jantung itu negara Cina, Taiwan, kemudian India dan juga Thailand. Thailand juga cukup banyak ya, Dok? Baik. Kalau untuk di Indonesia? Sampai saat ini kita belum ada transplantasi jantung, namun diharapkan kita sedang terus mempersiapkan program transplantasi jantung ini ya. Berhubung tadi ya yang udah saya cerita, donor shortage itu satu problem yang besar, persiapannya juga panjang. Karena salah satu problem utamanya adalah donor yang susah, apakah ada alternatif lain, Dok, di dunia transplantasi jantung ini? Misal menggunakan hewan-hewan tertentu untuk menggantikan jantung yang akan dicangkokkan ke manusia itu sendiri, Dok, untuk saat ini gitu. Nah, di dunia sebenarnya sudah dilakukan
transplantasi jantung menggunakan jantung babi. Yang pertama tuh tahun 1964, Dok. Udah lama banget ya, Dok. Ya, xenotransplantation. Namun sayangnya saat itu tidak berhasil. Gitu. Nah, kemudian para ilmuwan terus mencari inovasi dan mengembangkan model jantung babi yang dimodifikasi. Dimodifikasi biar makin dekat lagi sama jantung manusia. Ya, secara fisiologis gitu ya. Dan tahun 2022 kemarin sudah sukses dilakukan, ditanamkan ke manusia. Namun sayangnya hanya bertahan selama 2 bulan aja. Seperti itu. Nah, dan sampai saat ini belum ada lagi xenotransplantation yang ketiga berarti ya, belum ada lagi. Satu lagi, Dok. Tapi kebayang, kalau menurut Dr. Tony, kebayangnya hewan apa? Babi sih, Dok. Soalnya babi itu sepanjang saya belajar anatomi dulu, strukturnya itu tidak jauh berbeda dengan jantung manusia, seperti itu. Iya. Sejauh ini memang xenotransplantation dilakukannya pakai hewannya babi, jantung babi yang memang DNA-nya ya lebih DNA-nya lebih mirip dengan kita. Satu lagi, Dok. Saya ingat dulu kita pada saat saya belajar dulu ya, Dok, ada teknologi yang namanya sel punca. Jadi di situ sel punca kita di storage, ketika suatu hari kita membutuhkan, sel punca itu bisa dikembangkan menjadi suatu organ tertentu. Nah, di sini apakah sudah ada, Dok, sel punca itu dikembangkan menjadi jantung dan jantungnya itu kemudian digunakan untuk nge-replace, menggantikan jantung yang sudah rusak ini dengan cara dicangkok tentunya, ditransplantasi gitu. Apakah sudah ada, Dok? Ayo, Dok, kita bikin, Dok. Belum ada ternyata. Enggak, udah ada. Sudah ada. Penelitiannya ongoing. Stem cell ini masih dikembangkan, namun sampai saat ini belum sampai bikin satu organ. Jadi masih jaringan, gitu ya. Koroner, katup. Jadi bagian-bagian dari jantung kan luas banget tuh ya. Untuk menjadi satu jantung utuh yang kemudian akan menggantikan organ jantung, menggantikan mungkin transplantasi dari donor manusia, itu masih tahap studi jadinya. Baik. Pengembangan jadinya. Mungkin beberapa tahun lagi semoga kita bisa ya, Dok ya, untuk teknologi itu ya, Dok ya. Ada beberapa teknologi lain sebenarnya yang lagi dikembangin ya di Amerika dan Uni Eropa. Cuma ya itu kok kayak transplantasi kita sekarang masih penjajakan untuk transplantasi ya. Nah, tapi yang ilmu-ilmu yang lain ini yang udah mulai disounding oleh para ilmuwan di Eropa dan di Amerika itu sangat-sangat sophisticated dan ya kita berharap semuanya bisa ya. Bisa, siap. Cuma ya yang penting optimis ya. Iya, harus optimis ya, Dok. Baik, makasih Dokter Mira udah meluangkan waktunya, bisa bagi-bagi informasi ke seluruh sobat jantung semuanya, terutama terkait ilmu pencangkokan jantung, transplantasi jantung. Mungkin nanti kita akan ada program aorta selanjutnya, mungkin dengan Dokter Mira, dengan ilmu-ilmu yang lain. Baiklah. Terima kasih, Dok, sama-sama, atas waktunya. Sehat selalu ya, Dok. Sama-sama, Dokter. Baik, sobat jantung, segmen ini sudah berakhir. Nantikan Aorta Aneka obrolan harapan kita next part. Sampai jumpa.